Eki sama Vina ini dibawa juga. Digonceng 3, Bu. Dia bilang Vina ini waktu di bonceng 3, itu kepalanya ditutup pakai jaket. Nah, Saya bisa saya bertanggungjawabkan, Bu. saksi sedetail ini dan seberani ini itu sangat berbeda dengan si Aep. Aep kan bilang saya melihat dari jarak 100 meter. Karena kebetulan mata saya itu menggunakan lensa optical zoom Samsung S23 Ultra. Saya Ketua PAC Malaikat Cipanas. Ini wakil saya Peggy dan ini handam saya Alex. Ini wakil saya Peggy dan Nah, dari 3 Linda ini, Linda mana yang menurut kalian adalah sahabat Vina waktu sekolah? Nah, ini yang katanya teman Eki di geng motor. Mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Keren. Mel-mel saksi berani tunjukkan diri, mukanya kelihatan, woi tegas, tidak seperti saksi lain-lainnya pakai masker kesurupan mel-mel. Nah, hai apa kabar, kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari guys. Wah gila, ini keren banget. Saksi mel-mel akhirnya tayang di TV One. Nggak pakai masker, ngeliatin mukanya dan ceritain secara jelas gimana dia ngeliat kasus pembunuhan dan penganiayaan Vina dan juga Eki. Gila, ini keren banget sih gitu. Menurut Let's Go ya. Jadi dari kita udah punya 3 saksi kunci. Nah, saksi pertama adalah duta kesurupan kita, Mbak Linda. Kesurupan dengan menonton jejak backpacker. Nah, yang kedua adalah si Aep ya, yang sekarang seperti kita ingin gebukin dulu. Karena keterangannya yang banyak janggalnya. Nah, yang ketiga adalah Mel-mel. Mel-mel adalah saksi yang paling kita ragukan pada awalnya. Karena dia menyebutkan dia adalah abang-abangannya Eki. Dia ngelihat gimana Eki dan Vina digebukin, tapi cuman voice note doang. Nah, ini saksi paling tidak masuk akal yang kita punya. Namun ternyata dirinya berani muncul tanpa masker dengan jawaban yang tegas. Ini mengubah pandangan kita dengan saksi mel-mel ini. Oke. Lokasi itu di Gang Bakti 1, Bu. Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ. Ayo mas, temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Ya, karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang ya, saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, di situ sudah ramai, Bu. Di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang Sudah lihat? ada pemukulan. Ya, sekitar 10 lebih lah, Bu. Nah, jadi mel-mel ini kita lihat ya dari perawakannya dia jenggotan, kayaknya ganteng orangnya. Nah, terus dia bilang bahwa di situ dia tuh udah sempet ngajak ada orang yang di warung sana gitu. Ayo bang, temenin saya bang, kita masuk bang. Tapi abang-abangnya itu nggak berani. Nah, di sini kan banyak banget komen-komen yang aneh ya. Nih bang mel-mel kok katanya abang-abangan Eki. Masa nggak berani? Masa nggak manggil orang gitu? Masa nggak bantu waktu Eki digebukin? Gila bro, dia sendirian ngajakin orang, orangnya tuh nggak berani. Nah kalau dia ngajak Let's Go juga nggak berani gitu. Dan bahkan dia sendirian berani untuk ngikutin para pelaku ini dan ngeliatin. Itu menurut Let's Go tindakan besar ya, nyali besar. Tapi nggak cukup cuma nyali doang. Kalau nyali besar, lawan 10 orang kita KO juga nih, Gul. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Gak ada sama sekali orang. Setelah Eki dipukul, Eki sudah, saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Udah kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Oke. Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada. Nah, jadi dia bilang Vina ini 1 jaman disiksanya lah, diperkaosnya sama Eki juga dipukulnya. Nah, pikiran saya udah nggak inget jam pada saat itu. Dia nggak inget apa yang dia lakuin, pikirnya udah kalut. Menurut Let's Go ini keterangan yang sangat masuk akal ya. Kalau kita tanya jam berapa itu, berapa jam dia diiniin, dia mengatakan statement yang sangat kuat bahwa saya udah kalut, pikiran saya nggak inget itu jam berapa atau berapa jam, kira-kira aja mungkin sejaman gitu. Sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari. Keluar sudah yang pertama itu, yang keluar itu berapa motor aja ya, Bu. Vinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin dia ngecek atau apa, saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Vina ini dibawa juga. Digonceng 3, Bu. Jadi Vina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Ya, langsung ambil motor juga. Ikutin dari belakang, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah, Bu. Yang pastinya saya melihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Vina. Di situ jembatan ada lampu atas dia, jalan. Bu. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu. Bisa, Bu. Nah,
Dan dia juga menjelaskan dengan jelas dan tidak terbata-bata, tidak seperti mengingat kejadian ya gitu. Menurut Let's Go, untuk kejadian yang sangat mengerikan, pasti kita ingat guys. Gitu. Itu kejadian yang seumur hidup akan dialami dan diingat selama-lamanya, bahkan detailnya oleh si Mel-Mel ini. Karena dia membututi sendiri dari gimana disiksa, gimana Vina dibuang, dan bahkan dia bilang Vina ini waktu di Bonceng 3, itu kepalanya ditutup pakai jaket. Nah, pakai jaketnya STC ya mungkin ya. Lalu ditanya, apakah di sana ada penerangan jalan? Tidak sampai 1-2 detik dia langsung bilang, ada bu. Gila. Terus dia bilang, berarti Anda bisa melihat wajah pelaku? Bisa. Gitu. Langsung bisa. Dia nggak pakai kira-kira. Kayaknya saya bisa lihat bu. Gitu. Dia langsung bisa. Gitu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali? Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan bu. Tatal. Terus yang saya tahu itu Ucok. Terus apa namanya panggilannya di geng motor saya kan nggak tahu karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana saya, kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin. Itu guys. Jadi bahkan dia adalah orang yang menurut dirinya itu menyampiri para korban. Dia samperin Eki, lihat nggak ada pergerakan. Dia samperin Vina, juga nggak ada pergerakan. Dan kemarin ya waktu di voice note dia juga bilang bahwa dia adalah orang yang menutup bagian bawah Vina dengan menggunakan jaket XTC-nya. Karena di bagian bawah Vina itu katanya sih udah tidak menggunakan pakaian ya gitu. Nah, saksi sedetail ini dan seberani ini itu sangat berbeda dengan si Aep. Aep kan bilang saya melihat dari jarak 100 meter. Karena kebetulan mata saya itu menggunakan lensa optical zoom Samsung S23 Ultra. Dari jarak 100 meter itu saya bisa melihat 100 meter malam-malam saya bisa melihat itu wajah-wajah para preman cecunguk berdebas sialan itu yang pada saat itu Aep juga mengatakan dirinya ingin lari ketakutan gitu. Dan Aep juga tidak ke korban kan. Sedangkan Mel-Mel ini, bayangin ya, Mel-Mel dari pas kejadian ada 1 jam. Jadi 1 jam dia ngeliatin kejadian tersebut kan. Dan pasti 1 jam bisa mengenali wajah-wajah pelaku dengan lebih banyak gitu. Lebih lama gitu. Karena dia melihat wajah pelaku lebih lama. Lalu dia ngikutin, buntutin motor. Abis itu pas dibuang, kesempatannya Mel-Mel ini melihat wajah pelaku itu lebih lama dari lihatnya si Aep gitu. Aep kan ngeliat-liat doang gitu. Oh, dia bilang ada geng motor. Oh, ini saya lihat nih geng-geng motor ini yang sering nongkrong di depan SMP 11. Siapa tahu geng motor ini cuma lewat doang. Ya, sedangkan si Mel-Mel, dia melihat dari kejadian, dibuangnya para korban. Dan di sini dia tidak menggunakan masker. Duta kesurupan kita menggunakan masker. Dan padahal dia aslinya tuh dia nggak pakai masker ya. Itu nanti ada videonya ya, kita kasih tahu. Terus Aep juga menggunakan masker kemana-mana gitu. Corona enggak, pakai masker mulu gitu. Dan Aep yang menurut netizen janggal ya. Kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah saya tahu. Iya, sempet kaget pas waktu ketangkap itu, oh ini yang namanya Peggy. Saya tahu benar gitu. Apa udah gitu kan? Sempet kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya. Ya saya, ini kagak kenal saya. Gitu. Nah, dia bilang saya kaget, ini yang namanya Peggy. Saya nggak kenal namanya Peggy. Tapi pas dilihat wajahnya, iya bener gitu. Jadi dia kaget ada yang namanya Peggy, dia nggak kenal namanya tapi tahu wajahnya. Mungkin karena Peggy Kulba ya. Saya lihat pernah wajah ini waktu bangun ruko di sebelah, apa gimana nih? Dan kabarnya juga ada warga sekitar itu juga meragukan kesaksiannya Aep. Karena kan Aep cerita, jam 9:30 dia itu keluar untuk beli rokok di gang ya, di samping SMP 11 Cirebon gitu. Saksi yang bernama Ferry ya, itu meragukan bahwa warung yang tempatnya Aep beli rokok ini itu sama tongkrongan SMP 11 itu terlalu jauh gitu. Kok dia bisa banget gitu melihat sejauh itu. Nah, itu salah satu keterangan keraguan dari saksi ya. Ada juga nih video nih guys, yang diduga sama netizen itu adalah Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waniun. Saya Ketua PAC Malaikat Cipanas. Ini wakil saya Peggy dan ini hankam saya Ale. Ini wakil saya Peggy dan ini hankam saya Ale. Ini wakil saya Peggy dan ini hankam saya Ale. Itu guys, jadi dia apa ini, geng apa? Ketua PAC apa gitu tadi. Dugaan netizen itu adalah Peggy karena namanya disebutkan. Ini adalah Peggy gitu. Terus foto ini juga, nah ini yang diduga ya. Ini sebelahnya Aep gitu. Dan
Ini orang yang diduga Peggy ini di video yang tadi, ya benar itu namanya Peggy. Tapi bukan tahu Peggy Setiawan apa namanya. Tapi benar namanya Peggy. Dan sebelah ini diduga Aep. Nah, orang ini yang diduga Peggy lainnya gitu. Yang kenal juga sama si Aep. Wah, ini kan mind blowing ya. Menurut kalian keterangan mana yang lebih meyakinkan antara Aep dan juga Mel-Mel? Pertanyaan kita setelah tahu Mel-Mel klarifikasi ini, apakah besok akan ada kesurupan lagi? Yang tujuannya untuk mengcounter statement Mel-Mel? Setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Peggy sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede. Tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi 8 tahun lalu, para saksi ini menyebutkan nama-nama yang ada di TKP. Tidak termaksud Peggy. Gila. Hingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Kata Hotman Paris ya, jadi pada tahun 2016 tidak ada disebutkan Peggy. Dan harusnya kalau memang Aep sama si Dede ini melihat, dia harusnya punya satu lagi pandangan ya. Itu kan udah ketangkap tuh gitu. Pak, tapi ada satu lagi Pak yang belum ketangkap. Kemarin itu yang rambutnya itu cepak, kecil, agak hitam gitu. Itu belum ketangkap Pak gitu. Ya ciri-ciri Peggy lah. Dan kesaksian Aep sama Dede ini yang digunakan kepolisian untuk menangkap semua pelaku. Nah, kalau sekarang ada Mel-Mel, apakah kesaksian Mel-Mel digunakan untuk menangkap pelaku lainnya atau membebaskan pelaku lainnya? Nah, ini pertanyaan kita kan. Atau seperti yang kita tahu, penyidik dan polisi cuma mau percaya sama Aep aja. Saya nggak mau percaya Mel-Mel, saya mau percaya Aep. Karena dia punya kemampuan seperti superhero yang bisa melihat wajah detail orang-orang dari 100 meter. Begitu. Tapi kan kalau Mel-Mel ngelihatnya dari dekat, Pak. Mel-Mel kan di Kalimantan Barat, tahu apa dia? Semua saksi-saksi ini punya kemampuan super. Satu punya kemampuan super kerasukan arwah. Satu punya kemampuan super melihat dalam kegelapan. Sedangkan saksi yang benar-benar kabarnya melihat dan kenal dengan korban. Dia kenal dengan Eki loh, abang-abangan Eki loh. Dan ada di tempat kejadian. Polisi tidak mau percaya. Wah. Setelah Linda ini katanya ada 3 Linda yang belum ketemu. Nah, kalau kalian lihat ini, yang diduga adalah Linda-Linda lainnya. Nah, yang pertama kan kita tahu ya, itu Andi Melinda namanya. Nah, ini guys. Woi, dia yang sering kesurupan gitu. Dan juga dia adalah model pekerjaannya ya. Berjoget-joget gitu. Ini yang Linda 2019 katanya. Kawan-kawannya. Yang kedua adalah Linda Yustira gitu. Ini kabarnya dugaannya adalah anak geng motor XTC Cirebon. Nah, apakah dia adalah Linda yang Mel-Mel maksud? Yang sempat diajak ngedate, dia punya tato ya gitu. Yang ketiga adalah Linda Octaviano gitu. Itu juga salah satu katanya teman Eki gitu di geng motor XTC Cirebon. Ini dugaan ya. Yang satu kan kita udah bisa konfirmasi nih Linda yang kesurupan gitu. Nah, dari 3 Linda ini, Linda mana yang menurut kalian adalah sahabat Vina waktu sekolah dan juga cewek yang diajak ngedate Mel-Mel? Menurut Lesko sih kayaknya Linda yang nomor 2 ya, Linda Yustira gitu. Tapi kalau dari keterangannya si Linda Okta ini yang katanya teman Eki di geng motor. Sampai sekarang dia punya jaket XTC. Kayaknya ini deh. Makasih banget buat sobat-sobat Lesko yang udah berdonasi di YouTube Let's Go dari Sasia Zahreza gitu. Thanks, makasih ya Mbak Sasi gitu. Dari Hong Kong gitu, dari Sam Cooking. Bedang. Ini 2 kali nih ngomong bedang-bedang. Lesko nggak ngerti artinya bedang apa nih Sam Cooking. Makasih ya Sam Cooking. Dari Nita. Semoga polisi bisa menyelesaikan kasus ini setuntas-tuntasnya. Lanjutkan kita dukung juga. Dari Linux gitu. Masa Linda kesurupan sampai berulang kali? Dan anehnya kenapa kesurupan lagi setelah namanya disebut-sebut ya kan? Ada apa ayo Linda ya? Seperti yang Linda bilang kemarin, setannya aja ditanya gila. Vina dibilang setan, guys gitu. Harusnya bilang almarhum kan. Itu dia tentang kasus kali ini.
Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Link donasi untuk Sawery ada di bawah. Untuk super thanks di komen sebelah kanan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bebaskan Peggy Peron alias Kulba alias Robil, kok dibagi-bagi. Sampai jumpa lagi. Bye.